3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Pungin. Kali ini saya akan mewawancarai arsitek yang sudah saya kunjungi bangunannya, yaitu bangunan Rumah Sakit Bayangkara, khususnya di gedung IGD. Kali ini saya bersama Bapak siapa? Pak Rahmat Naswati. Ya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan gedung yang sudah saya observasi tersebut. Yang pertanyaan pertama yaitu, apa peran Bapak dalam proyek bangunan ini? Oke, pertanyaan menarik. Peran saya kemarin itu sebagai pengawas pekerjaan di proyek Rumah Sakit Bayangkara. Jadi saya mengawasi pekerjaan sesuai dengan DED yang sudah dibuat. Yang kedua, bagaimana Bapak mempertimbangkan 3 prinsip Vitruvius seperti firmitas, utilitas, dan venusitas dalam proyek bangunan ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi firmitas itu struktur ya. Jadi struktur kami di situ menggunakan footbed karena di situ lahan perkebunan sebelumnya. Jadi kami mengolah data agar strukturnya lebih kuat daripada struktur biasanya. Untuk firmitas keindahan itu kami menerapkan menerapkan adat Gorontalo seperti pilar-pilar di sekretariat dan IGD kami terapkan, dan penggunaan cat. Kalau utilitas karena itu daerah yang cukup miring elevasinya, jadi ground dart yang kita terapkan di depan sehingga penyaluran air bersih itu bisa ke area belakang. Dan penggunaan gas medi kami tempatkan di samping IGD agar semuanya di IGD dan rawat inap, agar penggunaan gas medik itu bisa tidak terhalang kejauhan, jadi masih bisa lebih dekat ke IGD dan rawat inap. Baik. Yang ketiga, pada depan gedung IGD terdapat beberapa pilar dengan warna yang berbeda. Apakah ada makna tersendiri dari hal tersebut? Oke. Itu seperti saya sebutkan tadi ya, kami menerapkan adat Gorontalo di bangunan IGD dan sekretariat, di mana ada 4 pilar yang seperti di pernikahan Gorontalo. Ada di 4 pilar utama, yaitu 4 warna kalau tidak salah, yaitu kuning, merah, ungu, dan biru. Kalau saya tidak salah, itu merupakan istilah warna di pernikahan Gorontalo, seperti itu. Oke. Untuk yang keempat, apa yang menjadi inspirasi atau dasar ide awal dari desain bangunan ini? Oke, asal inspirasi itu mungkin lebih ke perencana ya, karena ini direncanakan oleh sudah dilelang dan direncanakan oleh konsultan sebelumnya, dan itu seperti saya ketahui itu inspirasinya dari petinggi Polri, dan itu sesuai dengan rapat sebelumnya di Polda. Jadi kami hanya menerapkan apa yang sudah direncanakan pimpinan dan kami terapkan di lapangan. Oke. Yang kelima, bisa dijelaskan bagaimana tahapan proses perancangan dari konsep awal hingga finalnya? Oke, konsep awalnya itu dari perencana sudah ditetapkan gambar DED, dan kami mengawasi pekerjaan sesuai gambar DED. Dan setiap minggu kami monif atau rapat mingguan dari pihak Polda, perencana, saya selaku pengawas, dan kontraktor, agar bangunan itu sesuai dengan schedule, bahan material tidak cepat habis. Jadi alhamdulillah kemarin karena rapat tiap minggu, rancangan itu terbangun sesuai jadwal, dari struktur, dinding sampai selesai atap, dan sarana prasarana alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang keenam, apakah terjadi revisi besar di tengah proses desain? Jika iya, apa penyebabnya? Oke, revisi besar itu mungkin di sarana prasarana ya. Untuk bangunan tidak jauh banyak revisinya. Jadi di sarana prasarana awalnya hanya paving, terus jadi aspal, terus landscape. Jadi landscape itu banyak permintaan dari petinggi Polri. Jadi permintaannya kelapa sawit lah dan lain-lain. Alhamdulillah karena beberapa permintaan itu sudah dilaksanakan. Mungkin itu permintaan yang sulit, ada
kita terapkan. Untuk bangunan alhamdulillah hanya mungkin pemindahan dari pintu geser berapa senti hanya itu. Yang ketujuh, bagaimana Bapak memastikan komunikasi teknis tetap jelas antara klien dan kontraktor agar desain tidak berubah saat pelaksanaan di lapangan? Oke, seperti saya sebutkan tadi, untuk agar tidak banyak berubah desain itu kami menerapkan tiap minggu ya. Jadi jika ada perubahan atau ada kendala di lapangan kami rapat, sehingga kalau misalnya ada perubahan kami melakukan rapat agar tidak berubah terlalu jauh dari apa yang sudah digambar. Yang kedelapan, yang terakhir, bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang efektif antara arsitek, klien, dan kontraktor? Dan apabila jika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut dengan profesional? Oke, perbedaan pendapat secara profesional mungkin dalam dunia konstruksi atau pekerjaan semua akan terjadi konflik, namun karena ini institusi Polri, jadi saya mewakili konsultan dan kontraktor agak canggung atau agak segan karena ini kan pimpinan ownernya Polda ya, jadi kami tetap profesionalisme, tidak sampai adu mulut, hanya ada argumen. Jadi kami adu argumen sesuai dengan bidang-bidang kami. Alhamdulillah tidak banyak juga revisi atau perubahan-perubahan di gambar. Oke, untuk pesan dan nasihat Bapak buat kami mahasiswa arsitektur sebagai calon yang profesional ke depannya. Oke, insya Allah harapan saya kalian lebih dari saya ke skill 3D maupun skill animasi ya, karena itu merupakan bawaan kalian nanti keluar. Jadi contoh kalian bisa up di media sosial dan itu hasil karya saya, jadi itu kalian bisa banggakan. Jadi itu bisa menarik klien bukan di Gorontalo saja tapi di luar daerah. Jadi kalian bisa dapat project melalui soft skill kalian itu. Baik, itu saja yang saya tanyakan. Bapak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.